Shalom Aleichem Bisem Hamasyah. Salam damai sejahtera untuk Anda sekalian dalam nama Kristus. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, tema bulan ini adalah kita tahu semua, aku menjadikan semuanya baru. Tema ini kalau kita lihat dasar dari kitab Wahyu pasal yang ke-21 itu bicara Tuhan Yesus menjadikan segalanya baru, yaitu langit baru dan bumi yang baru, Yerusalem yang baru, tempat tinggal kita kelak setelah gumelaraing jagat menika sampun paripurna. Artinya kehidupan di dunia ini sudah berakhir. Karena Gusti Allah menika kang murbeng dumadi. Murbeng artinya murboing, murbo itu mengawali. Murbeng dumadi, jadi yang mengawali segala yang ada. Gusti Allah menika kang murbo, kang mengawali juga kang mungkasi, kang mengakhiri. Maka sinkron ketika Tuhan Yesus menyatakan bahwa akulah Alfa dan Omega, akulah awal dan yang akhir. Ketika Musa dipanggil pertama kali oleh Tuhan, Musa bertanya, bagaimana dengan sang nama? Maka Allah menjawab, Ehyeh Asher Ehyeh, aku adalah aku. Artinya aku yang dahulu ada, sekarang ada, dan akan ada. Ketika Allah mengatakan aku adalah aku yang ada dan akan ada, maka Musa dan jemaat mengatakan dia yang dulu ada, sekarang ada, dan yang akan ada. Maka disebut JHWH. Itu paralel dengan pernyataan Tuhan Yesus dalam kitab Wahyu bahwa akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berkaitan dengan Tuhan menjadikan sesuatu baru, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 3 hal tentang sesuatu yang baru yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan di dunia ini, termasuk dalam kehidupan kita yang kita jalani sehari-hari. Yang pertama, Bapak Ibu, kita akan membaca Alkitab kita. Saya ambilkan dari 2 Tawarik 26 ayat 22 sampai 23. 2 Tawarik 36 ayat 22-23. Saya akan bacakan, silakan Bapak Ibu semua menyimak. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya ambil ini adalah salah satu contoh Tuhan membuat segalanya baru. Bangsa Israel ketika dalam masa pembuangan seringkali meratap berdoa bagaimana ada penolong untuk membebaskan mereka
dari perbudakan pemerintahan Babilonia. Entah kenapa Bapak Ibu, tadi pagi ketika saya mengikuti ibadah melalui live streaming, Pak Daru juga menyampaikan hal yang berkaitan dengan kisah bangsa Israel ketika meratapi nasibnya melalui Nabi Yeremia. Bagaimana diratapi Yerusalem yang dulu agung, yang mulia, telah rata menjadi tanah, terbengkalai dan diasingkan. Saya tidak janjian dengan Pak Daru, nggih Pak Daru nggih. Tidak kontak-kontakan apa yang akan saya sampaikan. Inilah pekerjaan Roh Kudus. Seolah-olah ini sambungan dari khotbahnya Pak Daru tadi. Pak Daru bicara bagaimana bangsa Israel meratapi nasibnya. Berdoa selama 70 tahun dalam pengasingan. Tetapi tanpa di luar ya, tanpa dinyana-nyana, di luar pemikiran bangsa Israel, mereka mungkin berharap ketika berdoa merindukan seorang penolong untuk membebaskan mereka, mereka mungkin berharap penolongnya juga dari bangsa mereka sendiri. Tetapi yang luar biasa kita tahu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan justru menghadirkan penolong bagi bangsa Israel, sesuatu yang baru bagi bangsa Israel justru dari luar bangsa mereka, yaitu Raja Kores. Raja yang tidak pernah mengenal ilah sesembahan bangsa Israel, yang tak pernah mengenal Allah sesembahan bangsa Israel. Tetapi Raja Kores digerakkan Tuhan untuk memulihkan keadaan bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Raja Kores ini berkuasa sekitar tahun 550 sampai 530 sebelum Masehi. Dalam beberapa catatan Raja Kores dikenal sangat bijaksana, sangat demokratis, sangat toleran, sangat menghormati budaya dan kepercayaan daerah-daerah taklukannya. Jadi Raja Kores ini adalah penguasa bangsa Persia yang sekarang adalah negara Iran kurang lebihnya itu, mengalahkan penguasa Babilonia Nebukadnezar sehingga wilayah Babilonia ditaklukkan oleh Raja Kores ini. Raja Kores sangat bijaksana, dia menghormati setiap budaya, kepercayaan, keyakinan daerah-daerah yang ditaklukkannya. Sejarah mencatat kekuasaan Raja Kores meliputi dari barat Laut Tengah sampai ke timur daerah Sungai Indus, artinya sampai ke India. Di sangat luas sekali wilayah sebagian besar Timur Tengah sampai ke India. Itulah kekuasaan Kores. Kores digerakkan Tuhan untuk mengembalikan pengharapan bangsa Israel sehingga bangsa Israel diizinkan kembali ke tanah airnya. Bahkan yang luar biasa, Raja Kores tercatat dalam Alkitab mengizinkan orang-orang Yehuda untuk kembali membangun kuil suci mereka atau bait Allah yang dianggap mereka suci, yaitu di Yerusalem. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, inilah cara Tuhan. Bagaimana Tuhan itu tidak kurang cara untuk membebaskan umatnya. Bangsa Israel tentunya sangat menyambut kebijakan Kores ini dengan sukacita yang luar biasa. Kemudian berangsur-angsur bangsa Yehuda, Israel ini kembali ke Yerusalem. Catatan Alkitab ini Bapak Ibu Saudara terkasih ternyata sinkron dengan
catatan sejarah sekuler. Sejarah sekuler itu artinya sejarah umum di luar Alkitab. Ketika abad 19 ditemukannya silinder Kores atau silindris Sirus yang sekarang masih tersimpan di British Museum di London. Salah satu catatan juga mengatakan bahwa bangsa Raja Kores memerintahkan orang-orang Yehuda untuk kembali ke tanah airnya, bahkan membangun kuil sucinya. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, iman yang kita percayai itu tidak hanya sekedar wahyu, tapi memang Alkitab kita yang kita percayai, yang kita imani, itu berdasarkan catatan sejarah yang sangat paralel, sinkron dengan catatan-catatan sejarah sekuler. Jadi tidak hanya sekedar wahyu, tapi memang kenyataan sejarah yang terjadi. Sebelum penemuan silindris Kirus, kisah ini dianggap beberapa kalangan hanya sekedar mitos belaka. Ketika ditemukannya silindris Kirus ini yang terbuat dari tanah liat yang dibakar, ini membuktikan bahwa ternyata kisah dalam Alkitab adalah benar adanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itulah bahasan yang pertama yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan menjadikan baru dengan cara Tuhan.